Biar orang nggak lari ya. Nah. Ayat 80 kebetulan Jumat Legi ini ya. Kita ke situ juga manis berarti kan. Harus dinikmati kalau manis loh. Dan manis itu tidak akan terasa kecuali dengan yang menyadari, yang mengetahui. Berarti manisnya hari ini Sayyidul Ayam ya. Bisa nggak kita rasakan? Maksudnya sudah berapa lama hari ini kita duduk di sini ya? Maksudnya sudah berapa tahun usia kita? Kita menikmati tinggal di bumi, juga di bawah langit, yang penuh dengan keajaiban yang menakjubkan aslinya. Dan kita sepakat, setiap perbuatan itu ada sisi jasmani, ada rohani. Ada lahir, ada batin ya. Termasuk wudhu. Wudhu pun jangan sekedar batin. Jangan sekedar lahir lah kan kata. Membasuh, berkumur, seluruh anggota tubuh itu sisi batinnya berlaku mbak untuk kita. Termasuk ayat ini pun. Sekilas, batin itu bermakna keimanan atau niat. Iman kaitannya dengan niat. Apapun perbuatan kita tanpa niat yang benar, ditolak keterangannya. Secara keterangan ilmu fikih kan gitu. Berarti nggak dapat apa-apa. Dari sisi batin, niat itu sangat menentukan. Termasuk, maaf, kemarin kan disampaikan betapa komando dari wilayah itu sampai dibuat seperti itu untuk khalakoh kan. Jangan sampai niat kita hanya karena itu termasuk. Oh, tapi bener-bener penting kok hanya itu. Sebenarnya saya rasakan. Quran pun juga ada sisi batin, sisi lahir. Sisi lahir semuanya sudah kita baca. Semuanya tahu itu secara akal itu bisa memahami insya Allah. Sisi batinnya mana kira-kira? Coba sisi batin diantaranya. Pernah disinggung di sistem maju kemarin itu ya. Antaranya kaitannya dengan kalimat tauhid kan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan itu diantaranya. Itu surat Muhammad ya, 19. Setelah orang mengenal kan fa'lam, ketahuilah, dalamilah, dari seakan berselancarlah kemana saja, kepada siapa saja tentang benarnya kalimat tauhid. Kalau itu sudah benar, akan selesai sebenarnya. Termasuk niat itu aslinya. Maka setelah tauhid itu ternyata mohonlah ampun kan itu. Orang yang benar bertauhid itu pasti banyak mohon ampun. Banyak bertaubat, banyak beribadah kepada Allah. Jadi orang bertauhid itu benar-benar kesucian hatinya itu lebih terjaga. Yang menjadi betul tentang kalimat tauhid itu, lo tadi itu maksudnya. Nah selama ini sudah berapa tahun kita hinggap mas, hinggap di bumi ya, berada di bumi, di bawah langit. Itu kalau kita hanya sekedar bentuk fisik kita yang berjalan ke sana kemari, tanpa memperhatikan sisi batin kita, celaka bisa dipastikan, kecuali bertaubat. Ya, termasuk wudhu itu, kalau wudhu itu benar, selesai sebenarnya. Kan kaitannya dengan niat. Dan sepakat, niat itu seluruh ibadah itu kaitannya dengan niat, dimulai dengan niat. Tadi itu ada ayat 9, maaf. Tadi kan An-Nahl kan ayat 9 itu. Ada qasdus sabil ya. Saya terus ingat ada qasdul fi'li, itu niat. Menyengaja berbuat. Kalau Anda maaf, tidak menyengaja berbuat sekalipun bisa menerangkan banyak hal tentang ilmu pengetahuan, maaf ya, jadi itu nggak diterima Allah. Karena niatnya nggak benar, itu loh maksudnya. Silahkan, ilmu itu penting semuanya. Tapi tentang niat kaitannya dengan kalimat benarnya tauhid, la ilallah itu yang menentukan semuanya. Selamat tidaknya seseorang. Diterima tidaknya taubat seseorang atau istighfar seseorang itu ya karena benarnya tauhid. Buktinya fa'lam annahu la ilallah itu langsung kaitannya dengan mohonlah ampun kan itu. Mastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun atas dosamu dan dosa mukmin dan mukminat. Betapa orang yang benar tauhid itu benar-benar bersaudara, mukmin mukminat. Termasuk memohonkan ampun kan, tidak untuk dirinya. Itu hanya sebagai pengantar saja sebenarnya. Dan banyak hal kaitannya dengan itu, termasuk itu kan tadi itu surat Muhammad 19.
Itu nanti baca sendiri di Ali Imran 18. Persis seperti itu. Atau di Toha 14. Persis seperti itu. Maksud pentingnya, sampai Allah kan bersaksi. La ilaha illallah kan dan malaikat. Kemudian para nabi, dan orang yang berilmu yang menegakkan kebenaran. Tidak akan bisa menegakkan kebenaran kecuali dengan benarnya tauhid di antaranya. Jadi kok Imam Bil Kistok. Jadi orang berilmu yang menegakkan kebenaran di Al-Imran 18 seperti itu. Itu benarnya niat. Kalau nggak benar niat itu untuk apa? Rugi kita. Termasuk ada itu. Pernah itu Pak orang menanyakan itu. Allah itu hanya tunggal dan semuanya tunggal. Itu kan la ilaha illa ana. Di situ ada fakbutni gitu di situ. Langsung di situ Allah yang mengambil kalian. Sampai seperti itu. Al-Juwaili membahas tentang kalimat itu maksudnya. Jadi benar-benar Allah yang memanggil kita semuanya. Sekalipun di ayat itu memanggil Nabi Musa sebenarnya. Saat la ilaha illa ana, itulah kalimat tauhid yang benar. La ilaha illallah sebenarnya. Maka benar-benar la nafi itu meniadakan seluruhnya itu ya benar kita tidak ada. Tidak ada esensinya. Hanya bayangan seakan kita itu. Kita merasakan ada. Itu sudah syirik, ada kesirikan sebenarnya. Kalau itu nggak terus didalami kalimat tauhid itu, ya kita kecapean terus dalam hidup. Atau mungkin untuk dan ngantuk akhirnya. Nggak tahu ngantuknya karena apa. Kalau benar-benar tauhid itu benar mengunjang dan menyadari betul ke seluruh pori-pori organ tubuh kita ini, ya nggak tahu caranya gimana Allah akan menjadikan seperti itu. Maka betulkan niat dan betulkan kalimat tauhid la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha itu. Ayat 19 surat Toha. Baru saya ingin kembali ke sini. Ini sebenarnya kan Quran itu porsinya hampir 60% lebih itu untuk rohani sebenarnya. Saat santapan rohani dihidangkan, kita kan kurang tertarik, kan nggak jelas, nggak kelihatan. Coba saat santapan jasmani hadir, terbelalak enggak, langsung mata kita melek. Melek, maaf ini nggak bermaksud apa-apa saya. Karena apa? Setiap saya tersenyum itu untuk diri saya sendiri. Setiap saya marah pun itu diri saya sendiri sebenarnya. Kalau nggak percaya berkaca, bercermin. Saat marah, sebenarnya itu marah pada siapa kita? Kan marah pada diri kita sendiri. Baik buruk kita itu sebenarnya untuk diri kita. Sekalipun mencela orang lain itu mencela diri kita sebenarnya. Maka pantang bagi seorang mukmin tadi itu 19 surat Muhammad. Faktanya kan begitu tuh faktanya. Mohonlah ampun dosa-dosamu, dosa mukmin dan mukminat. Berarti kan mukmin itu sama dengan satu dengan kita aslinya. Satu jiwa, satu diri, satu lahir dan batin aslinya. Kalau itu sekedar maaf, orang yang hebat-hebat itu ternyata hanya untuk mencari orang baik saja temannya atau kumpulannya. Itu nggak benar. Bagaimana akan mengajak orang lain yang jelek? Kalau saya akan antipati dengan orang jelek, orang berdosa misalnya. Di masyarakat itu kumpulannya orang-orang bermacam-macam. Makanya Rasul juga menyinggung begini, mukmin kuat itu lebih baik. Siapa mukmin kuat yang berbaur dengan masyarakat itu? Tidak berbaur hanya orang-orang baik saja. Misalnya di dalam pondok saja, nggak akan teruji iman kita. Aslinya. Keluar saja Pak Bapakno itu dari lingkungan pondok, punya rumah di luar pakai itu. Gak murid-murid sama saya. Nah, kembali pada ayat ini kan pertengkaran terus seperti ini toh. Ini kan sebenarnya kan kemarin kan diterangkan Rasulullah telah mengancam kan itu. Neraka bagi kamu. Atau termasuk ada sebuah hadis begini. Saat penaklukan Al-Khaybar ya. Kan gak takluk maksudnya. Itu kan banyak orang Yahudi di situ. Langsung Yahudi, beberapa Yahudi langsung seakan mengadu kepada Rasulullah menyampaikan. Aku hanya beberapa saat. Itu maksudnya ayat Ma'bud tadi itu. Hanya beberapa hari saja masuk neraka. Setelah itu engkau yang menggantikan. Rasulullah yang marah sebenarnya. Nyalah kamu. Kami tidak akan menggantikan kamu di neraka. Itu diantaranya. Ini kalau Ibnu Katsir mengutip itu. Hadisnya kaitannya dengan ayat ini. Ini sebenarnya kan Rasulullah kan mengancam dengan ayat atasnya itu sebenarnya. Kamu suka mengubah-ubah ayat. Berbohong ini dan itu katanya. Ini dari Allah dan sebagainya. Langsung dia kan menyampaikan. Sekali-kali tidak akan lan. Itu kan sekali tidak akan. Tidak sekali tidak itu aja.
sekali tidak akan pernah menyentuh kami api neraka itu. Kecuali beberapa hari itu, maksudnya 40 hari saat nenek moyang kami menyembah berhala anak sapi saja. Sekitar 40 hari. Setelah itu, kamu yang menggantikan Muhammad dan pengikutnya. Nah, sampai seperti itu, agak kurang ajar. Kan model-model kayak gitu. Makanya kan, itu kan wakaf itu. Allah langsung mengajari Rasulullah kan, katakan Muhammad, takhotum, apakah kalian sudah menerima atau mengambil sebuah janji dari Allah, maksudnya tentang keselamatan dirimu, bahwa kamu tidak akan sentuh api neraka. As-Sa'di menyampaikan begini, ayat ini luar biasa pengingkaran Yahudi ya. Dia sudah berlepas diri dari masuk neraka, dan dia berbuat kejahatan. Dan kalau kita dengar banyak orang seperti ini, makanya termasuk tafsirnya ayat ini tidak hanya berlaku untuk Yahudi. Siapa saja yang punya karakter seperti ini, itu masuk juga seperti ini. Dia berbuat kejahatan tapi dia merasa selamat, merasa bersih, merasa suci. Ya ini yang suka bertengkar hari ini di media sosial ya seperti itu, nggak ada bedanya kan. Dia suka menipu, mengubah sejarah, mengubah ini dan itu, tapi dia itu membela diri terus selamat karena keturunan Nabi misalnya. Apa bedanya sebenarnya? Tapi ada yang membela. Maka sebagian kelompok orang-orang yang basirahnya tidak tajam ya seperti itu akhirnya. Hatinya tidak kenal dengan kalimat tauhid tadi itu ya seperti itu akhirnya. Oh sudah gamblang berbuat mengingkari, maksudnya membohongi, menipu, memalsu, kok masih dibela terus, belum maksudnya apa? Ya memang begitulah kehidupan dunia. Banyak hal motivasi yang membuat kita itu buta bisa jadi, atau nggak melek tadi itu misalnya, atau tertidur sebenarnya. Maksudnya kalau Allah sudah menjanjikan itu, Allah nggak pernah mengingkari, berarti kan pasti selamat itu maksudnya. Maka di situ kan seakan, bahkan Rasulullah kan menyatakan, jangan-jangan kamu malah mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, berarti kan menduga-duga saja. Taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau bahkan kamu mengatakan kepada Allah itu tentang Allah itu apa yang tidak kamu ketahui, berarti hanya menduga-duga saja. Padahal coba bacakan Al-Isra 36 ya, coba. Kaitannya dengan Al-Isra 76. 36. Wala taqfu ma laisa bi ilmun ya gitu. Coba. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak kamu tahu, maksudnya tidak kamu sadari, tidak kamu punya ilmunya, kok melakukan sesuatu. Padahal setiap pendengaran, penglihatan, dan hati dimintai pertanggungjawabannya. Setiap hal yang kita hanya sekedar menduga tanpa kesadaran, itu dimintai pertanggungjawaban semuanya. Maka sadar itu kan niat sebenarnya. Niat yang benar apa enggak? Atau niatnya hanya ternyata. Maka kostum tadi kan sampai begini di ayat yang An-Nahl tadi. Amal lurus yang tidak belok, yang tidak menyimpang, niat itu. Jadi amal lurus yang tidak membelok. Lawannya kan jair tadi itu di situ. Ayat 9 An-Nahl tadi itu. Jair itu berarti perbuatan yang menyimpang, bukan karena Allah, semuanya, semua perbuatan, maksudnya gitu. Maka niat itu berlaku untuk semua ibadah. Jadi niat yang benar itu, maka inamal ambinat itu kan jelas seperti itu. Siapa yang niatnya karena wanita, dunia, dan sebagainya kan ya itu yang didapatkan. Karena Allah dan Rasulnya ya itu dia dapatkan. Dan itu halus sekali. Tidak bisa mengklaim begini dan begitu. Dan tidak mudah kita menghakimi seseorang mestinya. Kan nggak tahu berubah tidaknya seseorang itu. Hari ini mungkin kelihatan nggak baik, ternyata besok baik, kita malah kebalikannya. Itu diantara untuk lebih berhati-hati. Maka sekedar untuk katakanlah penutupnya, tadi saya sampaikan sudah berapa lama sih kita wirawiri kinclak-kinclik ke tempat ini, termasuk wirawiri selama ini dari lahir sampai hari ini, nggak tahu sudah puluhan tahun apa enggak, ternyata belum juga mengenali la ilaha illallah tadi itu. Atau sebagai penutupnya ya, tadi kan tak buka dengan begini, setiap amal itu ada sisi batin dan sisi lahir.
Batin berarti niat atau iman. Lahir itu bentuk syariat lahiriah itu. Begitu pula dengan sholat. Ada khusyuk itu batinnya. Maka lahirnya ya seluruh gerakan yang kelihatan tampak itu. Maka Allah sendiri yang selama ini kita anggap kan goib, batin kan. Coba bacakan surat Al-Hadid itu. Ayat 3. Allah menampakkan bahkan lahir dan batin Allah ya. Kalau Allah itu terlahir seperti itu, terus bagaimana kita menyaksikannya? Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Banyak tadi kita dengar ya. Yang awal, yang akhir. Berarti semuanya itu nggak ada aslinya kan itu. Kalau diringkas. Dohir semuanya itu ya penampakan tajalian Allah aslinya. Kalau tanpa sadar kita mengakui bisa ini dan itu kan kesirikan aslinya yang halus. Banyak enggak kira-kira yang merasa seperti itu? Makanya jelas orang yang selamat itu enggak banyak. Kolil itu kan berkali-kali tuh. Kelompok sedikit itu kan seperti itu. Nek semua kebanyakan semuanya ngaku muslim, ngaku mukmin dan sebagainya. Itu dohir dan batin yang jelas. Jadi kalau ditutup atau disimpulkan, kita tidak bisa lepas dari sisi batin dan sisi lahir. Termasuk kalau wudhu itu seakan-akan kan membersihkan lahiriah. Adakah najis batin? Nah, kan itu kan sebenarnya. Ya kesirikan itu saja sebenarnya kesirikan najis batin itu. Maka ayat ini termasuk lantamasanan nasnaru itu. Ini ada kekafiran yang merupakan menghapus seluruh amal, maksudnya itu maksudnya. Kaitannya maka lawannya dengan iman gitu. Kekafiran lahiriah kan bentuknya macam-macam, tapi secara batin berarti kan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak menyadari. Makanya silahkan cari, nggak tahu kemana kita mencari guru masing-masing ya. Karena kalau kita sama, katakanlah sering ketemu atau seumuran, itu kan nggak tertarik. Cari guru masing-masing, bagaimana benarnya, nyatanya kalimat tauhid itu dengan sebenar-benarnya. Termasuk tidak mudah mengatakan ini dan itu pada orang yang berbeda dengan kita aslinya. Karena kita nggak paham saja sebenarnya. Quran itu bentuk berlapis-lapis yang juga pernah diterangkan berkali-kali sebelumnya itu. Termasuk teman-teman yang malas datang ke sini juga itu gimana itu sebenarnya? Kok nggak pernah tertarik datang ke sini? Nah untuk apa? Itu dijadwalkan, berarti karena jadwal itu bahaya lah ya. Maka sebagai penutup diantaranya, persiapan yang pernah kami singgung itu, berquran kalau menurut buku yang disita Idanto sendiri ya. Persiapan berquran kemarin kan berarti kan yatim, mengembala, berkeluarga, kemudian berdagang, berkeluarga, puncaknya berbuah hiro. Kalau nggak benar keyatimannya, nggak akan sampai pada berbuah hiro itu sampai kapanpun. Maka jangan diartikan itu sebagai tahapan-tahapan yang terputus. Itu terus berlangsung sebenarnya. Maka pencari kebenaran itu ya kalau menyadari betul keyatimannya. Kalau hanya benar-benar kalimat akhirnya benar, maka orang itu akan tertuju ke sana dan mencari selalu kebenaran dan Allah selalu membimbingnya selalu. Barangkali itu sebenarnya. Mohon maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.